Asuhan persalinan normal. Yang dimaksud dengan asuhan persalinan normal adalah suatu tindakan mengeluarkan buah kehamilan cukup bulan dan berlangsung secara spontan, tanpa intervensi alat. Proses persalinan normal memiliki 4 kala yang berlangsung tidak lebih dari 18 jam, kala 1, 2, 3, dan 4. Kala 1 dimulai sejak adanya kontraksi uterus yang teratur atau adekuat, bertambah frekuensinya dan kekuatannya, serta mempengaruhi pembukaan serviks 0 sampai 10 cm atau pembukaan lengkap. Kala 2 merupakan fase dari dilatasi serviks lengkap 10 cm hingga bayi lahir. Pada kala ini, pasien dapat mulai mengejan sesuai instruksi penolong persalinan, yaitu mengejan bersamaan dengan kontraksi uterus. Proses fase ini normalnya berlangsung maksimal 2 jam pada primipara dan maksimal 1 jam pada multipara. Kala 3 dimulai setelah lahirnya bayi sampai dengan lahirnya plasenta dan selaput ketuban. Kala 4 merupakan masa observasi terhadap perdarahan, dimulai dari setelah lahirnya plasenta sampai 2 jam pasca persalinan, 15 menit setiap 1 jam pertama, 30 menit setiap 1 jam yang kedua. Setelah pembukaan lengkap, bidan menanyakan kepada ibu, apakah ibu mempunyai keinginan untuk meneran? Apakah ada tekanan pada anus ibu? Setelah dilihat, apakah perineumnya tampak menonjol dan vulvanya juga membuka? Jika iya, berarti sudah memasuki gejala dan tanda kala 2. Bidan memberitahu kepada ibu dan keluarga bahwa bidan akan menyiapkan pertolongan persalinan, memastikan perlengkapan, bahan, obat-obatan, semua sudah siap untuk digunakan, mematahkan ampul oksitosin 10 unit, dan menempatkan tabung suntik steril sekali pakai di dalam partuset. Melepaskan semua perhiasan yang dipakai di bawah siku. Menyingsingkan lengan baju sebelum mencuci tangan, lalu mencuci tangan dengan 6 langkah dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun antiseptik, lalu mengeringkan tangan menggunakan handuk atau tisu yang bersih. Selanjutnya, menggunakan celemek yang berbahan plastik untuk melindungi baju bagian dalam agar tidak terkena cairan maupun darah, sehingga baju bagian dalam tetap bersih dan kering. Pastikan semua alat sudah terbuka yang perlu dibuka, dan jangan lupa untuk mendekatkan bengkok ke dekat dengan ibu. Memakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril untuk semua pemeriksaan dalam. Menghisap oksitosin 10 unit ke dalam tabung suntik dengan memakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril dan meletakkannya kembali di partuset. Dan menghisap vitamin K untuk bayi baru lahir ke dalam tabung suntik dengan memakai sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi atau steril dan meletakkannya kembali di partuset tanpa mengkontaminasi tabung suntik. Kemudian, menggunakan sarung tangan disinfeksi tingkat tinggi yang sebelah kiri. Memberitahu ibu bahwa akan dilakukan pemeriksaan dalam dengan diawali membersihkan vulva dan perineum. Ambil kapas atau kasa yang sudah dibasahi dengan air disinfeksi tingkat tinggi, membersihkan bagian labia mayora kanan dan kiri, membersihkan bagian labia minora kanan dan kiri, lalu membersihkan bagian dari mulut vagina, perineum, hingga anus yang terkontaminasi oleh kotoran ibu. Kemudian melakukan pemeriksaan dalam untuk benar-benar memastikan bahwa pembukaan serviks sudah lengkap, menentukan presentasi janin, terlihat bahwa pembukaan sudah lengkap, presentasi kepala belakang janin, ditandai dengan ubun-ubun kecil yaitu tanda segitiga. Karena ketuban belum pecah, maka bidan memberitahu pada ibu bahwa akan dilakukan pemecahan ketuban.
Dilakukan amniotomi atau pemecahan ketuban dengan menggunakan setengah koher. Sebelum melakukan pemecahan ketuban, dipastikan bahwa ibu sedang tidak berkontraksi. Jika ibu sedang tidak berkontraksi, maka dilakukan pemecahan ketuban. Selaput ketuban, dan memberitahu ibu dan keluarga bahwa cairan ketubannya jernih, tidak ada mekonium ataupun darah. Mendekontaminasi sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskannya dalam keadaan terbalik serta merendamnya di dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit dan mencuci tangan dengan air bersih. Memberitahu ibu bahwa akan dilakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Memastikan bahwa apakah denyut jantung janin dalam batas normal, yaitu 100-180 kali per menit. Memberitahu ibu bahwa keadaan janin ibu baik ditandai dengan denyut jantung janinnya normal. Mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan dalam denyut jantung janin dan semua hasil-hasil penilaian serta asuhan lahirnya pada partograf. Memberitahu kepada ibu dan keluarga bahwa pembukaannya sudah lengkap, ketubannya sudah pecah, dan keadaan janinnya pun baik. Lalu membantu ibu untuk berada dalam posisi yang nyaman sesuai dengan keinginan ibu. Menunggu hingga ibu mempunyai keinginan untuk meneran, melanjutkan pemantauan kesehatan dan kenyamanan ibu serta janin sesuai dengan pedoman persalinan aktif dan pendokumentasian temuan-temuan. Menjelaskan kepada anggota keluarga dan ibu bagaimana mereka dapat mendukung dan memberikan semangat pada ibu saat ibu mulai meneran. Melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Jika kepala bayi telah terlihat di vulva 5-6 cm, lalu, bidan meletakkan kain yang bersih dilipat 1/3 bagian untuk di bawah bokong ibu. Kemudian, meletakkan handuk bersih di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Saat kepala bayi terlihat di vulva 5-6 cm, melindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain tadi, meletakkan tangan yang lainnya di kepala bayi, dan lakukan tekanan yang lembut dan tidak menghambat pada kepala bayi, membiarkan kepala keluar perlahan-lahan, menganjurkan ibu untuk tetap meneran perlahan-lahan atau bernapas cepat saat kepala bayi lahir. Dengan lembut mengusap muka, mulut, dan hidung bayi dengan kain atau kasa yang bersih. Memeriksa lilitan tali pusat dan mengambil tindakan yang sesuai jika hal itu terjadi. Dan kemudian meneruskan segera proses kelahiran bayi. Jika tali pusat melilit leher janin dengan longgar, maka lepaskan lewat bagian atas kepala bayi. Namun, jika tali pusat melilit leher bayi dengan erat, mengklemnya di dua tempat dan memotongnya. Menunggu hingga kepala bayi melakukan putaran paksi luar secara spontan. Dengan posisi tangan bidan biparietal, tarik curam ke bawah untuk melahirkan bahu anterior, tarik curam ke atas untuk melahirkan bahu posterior. Sanggah bayi menggunakan tangan kanan, lalu susur badan bayi hingga ke bokong, lalu jepit kaki bayi. Menilai bayi dengan cepat apakah bayi bugar dan melihat jenis kelamin bayi. Kemudian meletakkan bayi di atas perut ibu dengan posisi kepala bayi sedikit lebih rendah dari tubuhnya. Bila tali pusat terlalu pendek, letakkan bayi di tempat yang memungkinkan. Segera mengeringkan bayi, membungkus kepala bayi dan badan kecuali bagian tali pusat. Menjepit tali pusat menggunakan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi dan melakukan urutan pada tali pusat mulai dari klem ke arah ibu dan memasang klem yang kedua 2 cm dari klem yang pertama ke arah ibu. Memegang tali pusat dengan satu tangan, melindungi bayi dari gunting, dan memotong tali pusat di antara dua klem tersebut dilanjutkan dengan mengikat tali pusat.
Mengganti handuk yang basah dan menyelimuti bayi dengan kain atau selimut yang bersih dan kering, menutupi bagian kepala, membiarkan tali pusat terbuka, memberikan bayi kepada ibunya dan menganjurkan ibu untuk memeluk bayinya dan memulai pemberian ASI jika ibu menghendakinya. Meletakkan kain yang bersih dan kering, melakukan papasi abdomen untuk menghilangkan kemungkinan adanya bayi yang kedua, lalu memberitahu kepada ibu bahwa ibu akan disuntik oksitosin. Dalam waktu 2 menit setelah kelahiran bayi, memberikan suntikan oksitosin 10 unit IM di sepertiga paha kanan atas ibu bagian luar, setelah mengaspirasinya terlebih dahulu. Selanjutnya, memindahkan klem pada tali pusat sekitar 5-10 cm dari vulva. Meletakkan satu tangan di atas kain yang ada di perut ibu untuk menstabilkan kontraksi pada uterus. Menunggu uterus berkontraksi dan kemudian melakukan penegangan ke arah bawah pada tali pusat dengan lembut. Lakukan tekanan yang berlawanan arah pada bagian bawah uterus dengan cara menekan uterus ke arah atas dan belakang dorsokranial dengan hati-hati untuk membantu mencegah terjadinya inversio uteri. Setelah plasenta lepas, meminta ibu untuk meneran sambil menarik tali pusat ke arah bawah dan kemudian ke arah atas dan meletakkan plasenta di dalam piring plasenta. Memastikan bahwa semua bagian-bagian plasenta utuh, tidak ada yang tertinggal di dalam rahim. Setelah itu, segera melakukan masase uterus, meletakkan telapak tangan di fundus dan melakukan masase dengan gerakan melingkar dengan lembut hingga uterus berkontraksi. Menilai perdarahan, jika uterus tidak berkontraksi setelah melakukan masase selama 15 detik, mengambil tindakan yang sesuai. Kemudian, membersihkan bagian-bagian tubuh ibu yang terkontaminasi dengan kasa steril atau kasa yang telah diberikan air disinfeksi tingkat tinggi. Lalu, membantu ibu menggunakan pembalut dan celana dalam. Menempatkan semua peralatan di dalam larutan yang telah diberikan deterjen untuk dekontaminasi selama 10 menit, membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai, mendekontaminasi daerah yang digunakan untuk melahirkan dengan larutan klorin 0,5% dan membilasnya dengan air yang bersih. Memastikan bahwa ibu nyaman, membantu ibu memberikan ASI, menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu minuman dan makanan yang diinginkannya, membantu ibu dan keluarga untuk mengajarkannya untuk masase fundus uteri secara pribadi agar kontraksi uterusnya semakin baik. Mengevaluasi kehilangan darah, memeriksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Memeriksa suhu tubuh ibu sekali setiap jam selama 2 jam pertama pasca persalinan, melakukan tindakan yang sesuai untuk temuan yang tidak normal. Lalu, melengkapi pantograf bagian depan dan belakang.